Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar rahimakumullah, manusia itu sebetulnya bibitnya dari lahir itu berupa sperma dan ovum yang barangkali tidak ada harganya. Kemudian kita kalau mati pun tidak ada harganya. Apa bedanya ayam dengan manusia? Kalau manusia baik, itu hidupnya dihormati orang. Contoh, saya ke rumah orang, pasti disuruh masuk, disuruh duduk, dikasih minum, dan lain sebagainya. Itu kalau saya masih hidup. Tapi kalau saya sudah mati, kemudian mayat saya dibawa ke rumah orang, pasti orang itu akan marah-marah. Lain dengan ayam. Ayam kalau hidup masuk ke rumah, pasti marah orang itu, diusir. Kurang ajar, ini ayamnya siapa? Kalau nggak ayam tetangga sebelah, nggak mungkin. Marah-marah dia. Tapi kalau ayam itu sudah mati, dimasak opor, dimasak kare, digoreng dengan sambal, dimasukkan ke rumah panjenengan, diterima dengan baik. Enggaknya, jadi orang itu, lahirlah kamu dalam keadaan telanjang dan menangis, sementara orang-orang di sekelilingmu tersenyum tertawa karena kelahiranmu. Sehingga berbuat baiklah di muka bumi ini, sehingga ketika kamu mati, orang-orang pada menangis. Sebaliknya, dan kamu akan tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau orang itu anaknya orang jahat dan calon penjahat, ketika lahir dia tertawa dan orang di sekelilingmu akan menangis karena akan lahir penjahat baru lagi. Ketika dia mati, orang-orang di sekelilingmu akan tertawa, kapok kamu, bongkol, dan sebagainya. Sementara kamu menangis di hadapan Allah. Ini sebaliknya. Maka jadilah orang khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang baik, yang ada manfaatnya kepada lingkungan, kepada orang lain. Itulah, maka dari itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kenapa sih manusia itu dilempar oleh Allah ke muka bumi ini? Karena sebagai khalifah, sebagai makhluk yang disuruh mengatur isi bumi ini. Oleh Allah memang demokratis. Faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Kalau kamu menghendaki kafir, kafirlah. Kalau kamu menghendaki iman, imanlah. Tetapi ada rambu-rambu oleh Allah di dalam ngerambut bumi ini, agar kamu berbuat baik terhadap lingkungan. Tidak boleh membuang sampah di sungai sembarangan dan sebagainya, yang berakibat akan menjadi bibit penyakit dan mungkin akan banjir. Hal-hal seperti itu mari kita hindari. Kita disuruh oleh Allah untuk beribadah seolah-olah kamu esok akan mati. Bagaimana kalau orang itu mau mati? Pasti ibadahnya luar biasa. Tetapi soal dunia, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Artinya apa? Artinya manusia disuruh mencari harta yang halal, yang akibatnya nanti harta itu bagaimana kita zakat kita, sedekah kita, dan bagaimana kita itu menafkahkan harta kita kepada orang lain yang ada manfaatnya. Para pendengar, barangkali kalau menurut saya, haji itu wajibnya sekali. Kadang-kadang ada orang itu saking kayanya haji sampai 10 kali dan sebagainya, umroh tiap tahun, tetapi ada tetangga, ada keluarganya tidak sekolah, tidak peduli. Barangkali kalau
sudah pernah haji, sudah pernah umroh, dan masih punya kelebihan uang atau harta yang melimpah, sebaiknya dibuat Masya Allah untuk menghidupi anak yatim piatu, menyekolahkan, memberikan fasilitas sehingga anak itu bisa dewasa, bisa sekolah, bisa mencari nafkah sendiri dengan baik. Maka pahala inilah yang dinamakan sedekahun jariyah, yang mengalir kalau kita itu sudah mati. Daripada kita mengumpulkan harta yang dipamerkan sehingga orang lain hanya melihat terkagum-kagum, tapi sementara tidak pernah zakat, tidak pernah sedekah dan lain sebagainya. Itu adalah naif sekali, saudara-saudara. Zakat itu adalah bagian harta kita yang bukan milik kita, adalah milik orang lain yang dititipkan kepada kita. Mari kita, sebagai rukun Islam ada 5, salah satunya adalah zakat. Sudahkah kita zakat? Kalau kita punya uang umpamanya 1 miliar, 2,5%-nya berapa? 25 juta. 250 juta. 250 juta. Maukah kita 250 juta kita zakatkan? Mestinya itu sebuah kewajiban dan sebuah kebutuhan, harus dan wajib diberikan zakat kepada orang lain. Kadang-kadang susah Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih tidak punya harta, kita diminta oleh tetangga beras dikasihkan, punya 2 kilo diminta 1 kilo diberikan. Tapi ketika kita punya beras 1 juta ton, diminta 1 ton oleh orang lain, pasti akan tidak boleh. Itulah perbedaannya. Maka kalau kita ini sudah kaya, sudah banyak harta, marilah kita menengok ke belakang. Untuk apa? Kita mengumpulkan harta, andai kata kita itu sudah punya uang triliunan rupiah, untuk apa? Kita bertanya, untuk apa, untuk apa, untuk apa? Itu yang pertanyaan. Kita makan sehari paling 50.000 dan lain sebagainya. Oleh karena itu kembali lagi bahwa semuanya ini adalah titipan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dititipi harta? Bagaimana kita dititipi anak? Ya, kita harus pandai-pandai ngerambut agar harta itu bisa ada manfaatnya. Anak pun juga begitu, harus bisa ada manfaatnya nanti ke depan. Percuma kita punya harta banyak, punya anak ganteng, punya anak cantik, tetapi kita tidak mampu dititipi itu. Akhirnya harta dan anak-anak kita akan menyengsarakan kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekelumit, saya bukan berarti lebih pandai, lebih pintar daripada yang lain, tapi itulah yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.